proses globalisasi membuat dunia menjadi seragam. Hal ini berdampak pada keberadaan sholawat Jawi. Kesenian ini mulai terpinggirkan. Padahal, sholawat Jawi merupakan salah satu jenis kesenian rakyat yang menjadi refleksi sikap, perilaku, dan interaksi masyarakat Jawa dalam kehidupan berbudaya dan beragama. Dengan demikian, sholawat Jawi sebagai kesenian rakyat perlu dilestarikan dan direvitalisasi. Assalamu Selawatanmu ki selawatan apa to, Mbah? Wis ora payu saiki iki. Ngene lho, Mbah, selawatane saiki ngene iki. Selawatanku ki selawatan Jawa le. Iki selawatan ngene iki le marai simbah mbiyen yo ngene iki. Nek tulisane padha sing kok sinau. Ning simbah le marai carane yo ngene iki. Dadi aku nek kon ninggalke yo moh. Ning ngene le. Selawatan iki malah akeh sing seneng malah do diudi. Para malah luwih payu. Ayo mangkat. Nek pengen yo melu latihan yo. Sholawat Jawi biasanya diselenggarakan pada malam hari selama kurang lebih 8 jam. Sholawat Jawi memuat berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi dalam tradisi ini dihadirkan dalam bentuk babat atau epos. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sholawat Jawi adalah bukti kreativitas masyarakat Jawa dalam memahami kisah-kisah Nabi dan ilmu Islam dalam bingkai selawatan ala Jawa. Kaitannya dengan munculnya salawat di tanah Jawa ini, kelihatannya rasanya adalah terjadinya akulturasi antara pandangan-pandangan nilai Islam yang waktu itu sekitar abad 14-15 masuk ke Indonesia sesudah pasca Majapahit, terus kemudian diambil oleh orang-orang Jawa lewat pandangan-pandangan gerakan-gerakan Islamisasi waktu itu, kemudian bergabungnya pandangan-pandangan itu dengan tradisi-tradisi di Jawa. Nah, makanya di dalam salawat muncul lagu-lagu, irama-irama yang beragam. Salawat berangkat dari pandangan dari puisi-puisi karya Syekh Qasidah Al-Barsanji yang kemudian dikembangkan menjadi pada awal masa Islam, itu digabung, terjadi penggabungan dengan tembang-tembang Jawa, misalnya Dandang Gulo, misalnya dengan Pocong, misalnya dengan Sinom. Saya pikir bahwa hubungan dengan salawat dengan Islam pada waktu itu adalah upaya memasyarakatkan, upaya mendekatkan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat Jawa. Kesenian sholawat Jawi dimainkan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai pelantun bacaan-bacaan sholawat
penabuh atau pengiring selawat, dan pembaca rawen atau biografi Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik sholawat yang ada di hadapan saya. Yang pertama yang saya pegang ini adalah kendang, kemudian dundung, itu ada 2 macam. Lalu yang ketiga itu ada, kalau orang banyak itu menyebutnya dengan rebana, tapi itu aslinya namanya kalau istilah Jawa itu kempul. Sedangkan yang terakhir adalah gong. Di mana keempat item ini ketika ada kegiatan pembacaan sholawat ini ditabuh secara bergantian ataupun dengan ritme yang sudah ditentukan orangnya, ada 4-5 orang juga untuk kegiatan pembacaan sholawat Jawa. Adapun keempat alat musik tersebut adalah sebagai wujud akulturasi budaya yang ada di sholawat Jawa, atau bahasa yang sering kami gunakan itu adalah Arab digarap, Jawa digowo. Kata digarap di sini artinya disesuaikan dengan keberadaan di tanah Jawa sehingga bisa diterima di Jawa. Sedangkan kegiatan ataupun tradisi Jawa itu tetap digowo ataupun tidak ditinggalkan, sehingga antara kegiatan dari keagamaan juga tradisi di Jawa itu bisa saling bersinergi sehingga enak dilaksanakan ataupun diadakan kegiatan tersebut di lingkungan kami. Selawat Jawi merujuk pada kitab Selawat Al-Barjanji pada umumnya. Keunikannya, selawat Jawi memuat syair-syair sauran atau syair-syair jawaban dalam bahasa Jawa yang dihafalkan oleh para anggota selawat Jawi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahing kono wau kang kocapa nalika badhe wiyosipun Kanjeng Gusti Timur, lajeng miyos pangarsanipun tirta paminta marga miyar kumriwik gandanira angambar manerus ing swarga. Lahing riku lajeng wonten swara magara-gara kadya manengker buana. Ana dene sasmita swara ambebungah ing isine bumi sadaya. Kang mangkono keunikan lain dari selawat Jawi adalah sesi pembacaan rawi atau rawen dari naskah yang ditulis menggunakan aksara Arab Pegon. Aksara Arab Pegon adalah aksara Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa. Pembacaan kisah-kisah dalam rawen dilakukan seperti sedang mendalang. Setiap rawen memuat maksud yang berbeda. Ada rawen yang menceritakan proses kelahiran Nabi bersama dengan banyaknya berkah dan syafaat. Ada juga rawen yang menceritakan proses turunnya Nur Muhammad kepada Nabi Muhammad, turunnya bidadari surga yang ikut menjaga kandungan Siti Aminah, hingga rawen yang menceritakan kejadian setelah lahirnya Nabi Muhammad, yaitu turunnya Jibril yang menggendong Nabi Muhammad mengelilingi alam semesta. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kamilin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya basital yadaini bil 'atiyah ya man idaru fi'at ilahi aku fa abdul kafa. Anu Mbah, mumpung ngasuk, kadek kula ku ngrungokke lem jenengan ngrawi niku kadek apik lancar. Kepripun Mbah sarane ngrawi niku Mbah? Lho lha apa orang iso kowe iki? Dereng sih Mbah yo. Siap. Sok ngrungokke saking kedebian soalnya. Ayo sinau ayo ngene iki. Ayo mumpung kober. Nggih. Nganu to nek rawen kuwi Nggih. tulisane Arab. Nggih. Ning beda karo Quran. Oh ngoten to Mbah? Lah iya nek Quran. Beda Mbah. Quran kuwi rak sandangane ming telu. A I U utawa fathah kasroh dhammah. Iya to jelas nek kowe wis paham kuwi. Ning nek ning kene iki jenenge Arab pegon. Oh. Sandangane ana E, ana O, ana E. Ning nek Quran ra ono. Mboten Mbah. Kula ki anu tak takon selawatan Jawa niki. Iya Iku kepiye? bedane lek ana ket biyen. Jenenge selawatan Jawa niku digunakake ten apa mawon Mbah mbengen. Oh kuwi. Kuwi sak elingku ya sak suwene aku melu. Selawatan Jawa kuwi gunane nang nggone wong dikajatan, kaya to contone wong supitan, Terus wong tingkeban, tingkep dong to rae. tingkep niku kepripun? Tingkep kuwi wong bobot umur 7 sasi kuwi jenenge ditingkepi. Terus wong jenengke duwe bayi lahir seminggu munggah utawa 9 dina kuwi dijenengke utawa dibrokoi. Kuwi do nanggap selawatan. Sing paling akeh utawa sing paling do disenengi nek wong duwe kajat supitan utawa kitanan. Kuwi malah dawa wektune. Bengine selawatan sewengi nutup nganti esuk, esuke ngiring nyang tlaga. Tetep apik ya Mbah selawatan. Yo, nek jaman semono pancen apik diururi. Heeh. Yo kok sing tak jaluk muga-muga saiki do diteruske iki. Aku weling ngono kuwi ya. Nggih nggih Mbah. Lah ingkang sepindah menika ngawontenaken wilujengan sega liwet tuwin jenang abrit kangge nglahiraken panyuwunan anggenipun tansah mengku bali wisma. Kula panjenengan sedaya salebetipun pawengkan sakjawinipun pawengkan tumedhak dumateng sak saba puruk kula panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pikantuk ridhanipun saking rasa dalem Gusti Allah. Nah ingkang angka kalih niat kangge ngunjukaken panyunan mugi-mugi enggal pinaringan toya Jawa. Ingkang estu ing sakmangkih manfaatipun tansah pun antu-antu dhateng sedaya umat wonten ing alam donya punika. Selawat Jawi adalah sebuah kesenian yang lahir dari proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya Jawa. Masyarakat setempat menyebut proses ini dengan istilah Arab digarap, Jawa digawa, yakni mencintai dan melaksanakan ajaran Nabi Muhammad tanpa harus menghilangkan kejawaannya. Selawat Jawi niku sampun berkembang sawetawis wonten ing daerah kita. Lah menika selawat Jawi menika sampun dipun renovasi sejak dulu utawi kala rumiyin menika selawat Jawi ingkang taksih alam. Lajeng sak menika sampun dipun renovasi dhateng sedaya rencang-rencang. Lelajengan saking kula mila kula remen sanget selawat awit
Selawat menika terpendam utawi sampun mlebet wonten ing manah kula. Dados selawat menika kados menika selawat menggugah keimanan. Sallu alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dedeg jeneng dat manjing sifat urupe kang cahya lebur saking Pancabaya pinaringan umur kang dawa ginanjar slamet kang mulya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma turun asih dening para nabi, kinasian para wali, kinasian para sesami, kinasian mring Gusti Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ibad-ibad iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ibad-ibad mugi-mugi pinaringan slamet. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina wa najata minan nari wal ngafwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati ngama yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi selawatan Jawa ini dulu memang di zaman simbah memang pernah hidup subur. Tetapi di era belakangan ini selawat Jawa ini kalah dengan selawat-selawat yang mungkin dalam tanda kutip lebih benar. Artinya apa? Mereka dengan lafal-lafal Arab yang benar. Nah, karena seperti itu maka selawatan ini menjadi dianggap nggak benar sehingga hilang. Tetapi ternyata di era sekarang kerinduan akan masa lampau itu muncul kembali. Pada akhirnya coba kita angkat lagi selawat Jawa ini dan 2016 coba kita angkat ke panggung. Dan saya nitip pesan kepada teman-teman di selawatan ini, kalau mendapat job main dimanapun, saya titip minimalnya satu balah atau satu judul semacam kayak lagu selawatan itu yang Jawa, tolong dinyanyikan, tolong dimunculkan. Sederhana saja, ini harus kita munculkan lagi di masyarakat. Dan yang terjadi 2 tahun berjalan ini, hari ini request dari para orang-orang yang nanggap selawatan itu banyak yang request selawat Jawa. Pakai selawat Jawa aja, karena selawat Jawa lebih gayeng gitu loh. Orang lebih bisa menerima, katanya seperti itu gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang selawat Jawa ini anak-anak muda pun sudah mulai mengenal, sudah di kupingnya ini sudah mulai terekam selawat Jawa ini. Dan ini yang perlu kita perhatikan juga bahwa sistem transformasi ilmu dari generasi lama ke generasi tua itu kan hanya mengandalkan hafalan. Jadi kayak Mbah Muji itu pernah diajari sama si mbahnya dulu hanya dengan cara menghafal dan tidak dicatat. Nah, inilah salah satu kelemahan dari selawatan ini, sehingga menurut saya hari ini harus ada pencatatan kembali mengenai balah-balah atau mengenai syair-syair itu.
Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta selaku UPT Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa dan Perbukuan memiliki program untuk menyelamatkan sastra lisan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, Balai Bahasa memutuskan melakukan revitalisasi kesenian rakyat Salawat Jawi di Dusun Dukuh Trowono, Palian, Kabupaten Gunung Kidul, dengan maksud untuk menjaga kelestarian seni Salawat Jawi itu.